Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Kali ini saya mengajak kita merenungkan makna perayaan Jumat Agung. Mungkin kita sedikit menggali ya, apa maksudnya istilah itu ya, Jumat Agung. Kok agung ya? Padahal kan kita merayakan wafat Yesus Kristus, identik dengan perasaan sedih ya. Ya mungkin dalam tanda petik murung begitu ya, karena kematian ya. Kita juga berpuasa dan berpantang pada hari Jumat Agung. Jadi ini tadi saya mengatakan suasananya sepertinya gelap begitu ya, murung ya. Tetapi baik juga kita mengerti bahwa kata agung itu bukan harus berarti meriah, gegap gempita begitu ya, tidak identik dengan itu. Tapi agung juga berarti bahwa ya mulia ya. Allah sendiri menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Itulah keagungannya. Jadi Allah itu menunjukkan keselamatannya dengan cara yang agung, yaitu dengan salib itu ya. Agung karena dia menunjukkan bahwa dia yang maha tinggi, maha luhur itu mengosongkan diri, merendahkan diri, mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalam arti itulah Jumat Agung ya. Ini suatu perayaan yang agung karena kita merayakan bahwa Sang misteri yang maha tinggi, maha luhur itu memilih cara yang dekat dengan kita, memilih cara menjadi manusia, menjadi daging, bahkan menderita ya, lebih rendah dari kita, justru untuk mengangkat martabat kita. Jadi makna agungnya di situ ya. Nah, saya juga mau mengajak kita merenungkan suatu kutipan yang biasanya kita bacakan sebagai suatu narasi tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Yohanes. Dan bagian dari narasi yang panjang itu saya bacakan di sini ya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, "Aku haus." Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus mencicipi cuka itu, ia berkata, "Selesailah sudah." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Saya mau menunjukkan 3 poin yang sangat penting dan bermakna dari penggalan tentang kisah sengsara ini. Di sini dikatakan bahwa Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Ini menarik karena dikatakan di sini Yesus sadar. Jadi Yesus itu tahu apa yang dia lakukan. Dia sadar sebagai manusia. Jadi Yesus tidak sedang melakukan suatu rekayasa ilahi ya. Dia seolah-olah menderita, tampaknya saja menderita, berpura-pura menderita. Dia sungguh-sungguh menderita bagi kita, saudari dan saudara sekalian. Dia sungguh-sungguh merasakan itu. Yesus, kita tahu dia juga dalam hidupnya, dia marah, dia tidur, dia merasa lapar, ia makan dengan para murid, dengan orang-orang lain, mengadakan perjamuan, segala sesuatu yang begitu manusiawi. Artinya, Yesus tahu, Yesus tidak sedang melakukan rekayasa. Tuhan tidak sedang melakukan suatu kepura-puraan supaya kita manusia seolah-olah tertarik bahwa oh Yesus itu begitu menderita bagi kita. Nah, jadi di sini juga dikatakan oleh penginjil Yohanes. Nah, kesadaran itu juga dalam hal yang sangat konkret. Tadi kita melihat bahwa Yesus merasa haus ya. Ya, itu sangat jelas karena jalan salib begitu panjang ya, begitu melelahkan, secara wajar Yesus merasa haus, ingin minum supaya ya merasa dahaganya itu hilang. Jadi ini juga suatu gambaran yang sangat konkret. Yesus sadar tentang apa yang dilakukannya. Dia seperti kita merasakan segala sesuatu seperti pengalaman kita, kecuali dalam hal dosa. Poin ini sangat penting supaya kita tidak
merasa seolah-olah ya salib dan penderitaan Yesus itu sesuatu yang ya suatu kepura-puraan dari Allah sehingga kita ya mengikutinya. Nah, kalau begitu iman kita juga ya suatu kepura-puraan. Kita mengikuti orang yang hanya berpura-pura. Nah, warisan iman kita bukan itu ya. Yesus sungguh menderita. Dia menjadi teman perjalanan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Nah, kalau kita dalam situasi sulit hidup kita butuh orang yang mendengarkan ya keluh kesah kita. Kita butuh keluarga atau teman-teman yang ikut merasakan penderitaan kita. Nah, cara itu dipilih oleh Yesus juga ya. Cara itu yang membuat kita merasa dekat dengan Yesus. Ya, keagungan Yesus di sini, keagungan karya keselamatan Allah kita di sini. Ya, Dia memilih cara itu dekat dengan kita, ikut merasakan kita penderitaan kita sehingga kita di situ merasakan bahwa oh dia menjadi temanku, dia menjadi sesamaku, dia bersolider dengan saya. Bayangkan dalam pengalaman kita, kalau ada teman yang begitu solider dengan kita, kita merasa dikuatkan, merasa diteguhkan. Kemudian poin yang ketiga yang saya mau tunjukkan di sini, Yesus pada akhir perjalanannya ini dia mengatakan ya, atau dia ya, bersikap ya, dia menundukkan kepala, menyerahkan rohnya ya. Roh apa ya? Roh kasih ya. Roh Kudus ya, roh yang telah diberikan oleh Bapa, roh yang menyertai Yesus selama perjalanan hidupnya, sekarang dihembuskan kepada Bapa. Artinya apa? Dia mempersembahkan kasih roh yang sudah diberikan oleh Bapa, sekarang dia mempersembahkannya, dia kembalikan kepada Bapa. Jadi Yesus tidak mengatakan, ya sekarang sudah selesai, saya boleh ya bermegah diri, sekarang saya menjadi pemimpin, saya mengambil alih karena saya sudah menjalankannya. Tapi dia dengan rendah hati mengembalikan itu, mempersembahkan itu kepada Bapanya. Saudari dan saudara sekalian, Yesus sebagai pemimpin, sebagai pelayan yang turut merasakan penderitaan kita, dia tidak mengambil segalanya untuk dirinya. Nah, ini suatu ciri yang juga kita butuhkan pada zaman kita. Kita tidak membutuhkan orang atau pemimpin yang jauh dari kita. Kita membutuhkan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan pada hari Jumat Agung ini, yang kita rayakan sebagai sesuatu yang agung ialah cara Allah ini ya. Cara memilih menjadi manusia, cara memilih ikut merasakan penderitaan kita, maka kita merasa bahwa dia begitu dekat dengan kita. Dia begitu menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita merayakan Jumat Agung, semoga kita diteguhkan, dikuatkan, karena Yesus sungguh-sungguh ikut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Kalau kita tahu dan sadar bahwa dia adalah menjadi bagian dari kehidupan kita, kita tidak takut, kita tidak kehilangan harapan. Mari kita merayakan keagungan keselamatan kita. Selamat merayakannya.